Tahukah kamu tentang interpretasi analisa gas darah? Yuk kita share belajar bersama. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya. Analisa gas darah atau AJD adalah sebuah prosedur medis yang digunakan untuk mengukur sejumlah parameter penting dalam darah seseorang, terutama dalam hal konsentrasi gas-gas tertentu. AGD memberikan informasi yang sangat berharga kepada dokter untuk memahami bagaimana tubuh seseorang sedang berfungsi, khususnya dalam hal pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Berikut adalah beberapa parameter yang umumnya diukur dalam AGD beserta interpretasinya. 1. Kadar oksigen PaO2. Kadar normal 75-100 mm air raksa. Kadar rendah hipoksemia, kurang dari 75 mm air raksa. Kadar tinggi hiperoksemia, lebih dari 100 mm air raksa. Hipoksemia dapat mengindikasikan masalah pernapasan atau sirkulasi darah. 2. Kadar karbon dioksida PaCO2. Kadar normal 35-45 mm air raksa. Kadar rendah hipokapnia, kurang dari 35 mm air raksa. Kadar tinggi hiperkapnia, lebih dari 45 mm air raksa. Hiperkapnia dapat menunjukkan masalah dalam pengeluaran karbon dioksida atau gangguan pernapasan. 3. pH darah. Kadar normal 7,35 sampai 7,45. pH rendah asidosis kurang dari 7,35. pH tinggi alkalosis lebih dari 7,45. Perubahan pH dapat mengindikasikan gangguan asam basa dalam tubuh. 4. Bikarbonat HCl3. Kadar normal 22-28 meter EL. Kadar rendah kurang dari 22 meter EL. Kadar tinggi lebih dari 28 meter EL. Bikarbonat berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kelima, satuannya O2 saturation, kadar normal 95-100%, kadar rendah kurang dari 95%, menunjukkan seberapa baik oksigen terikat pada hemoglobin dalam darah. 6. Konsentrasi laktat. Kadar normal kurang dari 2 mm OL. Kadar tinggi lebih dari 2 mm OL. Peningkatan laktat dapat mengindikasikan masalah sirkulasi atau hipoksia jaringan. AGD juga dapat memberikan informasi tambahan tentang elektrolit seperti konsentrasi ion natrium, kalium, dan klorida, serta tekanan parsial gas nitrogen PN2 dalam darah arteri. Interpretasi AGD harus selalu dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman dan harus dilihat dalam konteks medis yang lebih luas, termasuk riwayat klinis pasien. Hasil AGD dapat membantu dalam diagnosis dan pemantauan pasien dengan gangguan pernapasan, gangguan asam basa, atau masalah sirkulasi. Lokasi pengambilan AGD. Pengambilan sampel darah arteri biasanya dilakukan dengan mengambil sampel dari arteri radial di pergelangan tangan atau arteri femoral di panggung. Sampel darah arteri kemudian dianalisis untuk mengukur parameter seperti oksigen, karbon dioksida, pH, dan lainnya. Nilai normal AGD. Nilai normal komponen. pH nilainya 7,35 sampai 7,45. CO2 nilainya 35 sampai 45 mmHg. HCO3 nilainya 22 sampai 26 milimolekul per liter. Menentukan posisi pada setiap komponen AGD. Jika pH di bawah 7,35 maka disebut asidosis. Jika pH di atas 7,45 maka disebut alkalosis. Kemudian pada komponen PaCO2 merupakan kebalikan dari nilai pH, yaitu semakin tinggi nilai PaCO2 maka asidosis, kemudian jika semakin rendah nilai maka disebut alkalosis.
pada HCl3 memiliki interpretasi sama dengan pH, yaitu jika di bawah nilai normal, maka disebut asidosis. Dan apabila di atas nilai normal, maka disebut alkalosis. Menentukan kondisi AGD. Jika kondisi nilai komponen sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan. Kondisi tersebut termasuk ke dalam kondisi respiratorik atau metabolik. BaCO2 mengidentifikasikan kondisi respiratorik dan HCO3 mengidentifikasikan kondisi metabolik. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil HYD dengan menggunakan teknik tic-tac-toe. Caranya adalah kita hanya perlu membuat garis di dalam sebuah kertas. Tapi jikalau sudah terbiasa, maka cukup dengan berimajinasi saja. Selanjutnya, isi kotak tersebut dengan hasil analisa darah yang kita peroleh. Bagaimana? Terlihat mudah bukan? Untuk uraian singkat tentang AGD, saya kira cukup sampai di sini dulu. Bila mana ada pertanyaan atau para penonton punya pengalaman pribadi tentang AGD, maka silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.